Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسlimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali bertemu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu tempat terbaik di muka bumi. Selalu hadirkan hati kita sedang berada di tempat terbaik di muka bumi, sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu liqa'il abdi masajiduha, sebaik-baik pertemuan hambaku, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita sedang di masjid, maka kita harus beradab kepada rumah Allah. Di antara adab di rumah Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk mengangkat suaranya, terutama dalam majelis-majelis ilmu. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia melihat ada dua orang pemuda yang mereka sedang ngobrol di masjid, obrolan duniawi. Namun mereka mengangkat suara. Kemudian Umar bin Khattab melempar mereka dengan kerikil. Jadi boleh kalau ada yang sedang berisik di masjid, ambil kerikil, lempar. Umar melakukan. Umar melakukannya. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Min aina antuma?" Kalian ini berdua dari mana? Kata mereka, "Nahnu minat Taif," kami dari Taif. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Lau kuntuma min ahlil balad la auja'tukuma." Kalau kalian itu berasal dari penduduk kota Madinah, aku akan pukul kalian. Menandakan bahwasanya di rumah Allah tidak boleh ada suara kecuali ta'lim. Makanya yang sesuai dengan sunnah, selesai sholat tidak ada suara. Kita sholat maghrib, isya, subuh, selesai imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sunyi suara, sepi. Masing-masing bermunajat kepada Allah. Karena tidak boleh orang berzikir kepada Allah dengan mengangkat suara. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah. Jangan kalian mengangkat suara kalian ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keutamaan masjid, dan semoga ada banyak dosa yang diampuni oleh Allah dengan hadirnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab berikutnya pada pertemuan ini.
Terakhir kita bab tentang gulu. Iya benar atau tidak? Di bab ke 19 ya. Berarti sekarang bab kedua 20. Ya. 19 sudah selesai? Belum. Terakhir 19 sampai mana jemaah? Sampai dalil yang mana? Dalil yang dalil Ibnu Umar sudah, yang la tatruni. Ibnu Abbas terakhir. Ibnu Abbas belum ya? Ibnu Abbas sudah, baik. Berarti kita masuk ke dalil yang terakhir ya. Ada beberapa dalil lagi, tayyib. Baik, kita masih berada pada bab ke-19 ya. Yaitu hadis tentang Umar. Hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada ya di kitab ibu ya? Ada ya hadis Umar. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana Abdullah. Faqulu Abdullahi wa rasuluh." Ada bu yang bawa kitab? Ada ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tatruni." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Lihat, yang menyuruh kita tidak boleh berlebihan memuji Nabi, itu Nabi sendiri. Jadi kalau sekarang kita mengatakan kepada orang yang memuji Nabi berlebihan, kita mengatakan jangan puji Nabi berlebihan. Nah, kapan seorang dikatakan memuji Nabi berlebihan? Tentu ada batasannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kama atratin nasara ibna Maryam." Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji putra Maryam, Isa alaihi salam. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa? Apakah dengan pujian yang biasa? Tidak. Mereka memuji Isa sampai lewat dari batas kedudukannya Isa alaihi salam. Ini yang dilarang oleh Nabi. Kita beriman kepada seluruh para nabi dan para rasul, Pak. Kita beriman semuanya. Bahkan dalam akidah Ahlussunnah, kalau kita tidak beriman kepada satu rasul saja, kita kufur. Kita beriman kepada Isa, Musa, Ibrahim, Idris, Nuh, semuanya. Namun kalau disuruh kita memuji, syariat melarang kita memuji Nabi Muhammad seperti orang-orang Nasrani memuji Isa. Bagaimana mereka memuji Isa? Mereka memujinya dan mengangkatnya setinggi-tingginya sampai seperti anak Tuhan. Bahkan sebagiannya mereka mengangkatnya seperti Tuhan. Bahkan keluarlah akidah Trinitas itu. 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Dan itu sulit dijelaskan, gak jelas itu akidahnya. Kalau kita jelas, Allah hanya satu, Esa, selesai. Kalau mereka tidak, ada anak Tuhan, ada anak perempuan Tuhan, dan seterusnya. Nah, termasuk juga ini makna yang pertama ya, tidak boleh memuji Nabi Muhammad, mengangkatnya seperti Tuhan, tidak boleh. Itu satu. Yang kedua, konsekuensi dari tidak boleh memuji Nabi Isa seperti Tuhan membuat kita tidak boleh memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memujinya seperti kita memuji Allah. Contoh, di antara doa kita kepada Allah, minta dikabulkan. Ya Allah, kabulkan permohonan saya. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Bentuk doa yang seperti ini tidak boleh kita panjatkan kepada Nabi, tidak boleh. Ya Allah, Engkaulah pemberi petunjuk. Wahai Muhammad, berikan aku petunjuk. Secara umum ya, bahasan petunjuk, tidak boleh. Namun yang diizinkan oleh syariat, kita mengambil petunjuk dari Nabi,
membaca sunnah dari Nabi. Adapun hidayah dari Allah. Makanya banyak sekali bersebaran bait-bait syair, qasidah-qasidah yang di situ memuji Nabi berlebih-lebihan. Sampai disebutkan, saya tidak tahu ya qasidahnya ya. Saya bukan mantan qasidah soalnya. Apa bunyi lafaznya? Mana yang mantan qasidah apa ini? Balik maqasidana. Itu di antara kalimatnya lah ya. Ya Mustafa balik maqasidana. Wahai Mustafa, wahai manusia pilihan Allah, balik, sampaikan maqasidana, niat-niat kami. Kabulkan niat-niat kami. Ini berlebihan. Karena Nabi tidak bisa mengabulkan doa. Baik ketika beliau masih hidup atau setelah beliau wafat. Orang minta doa sama Nabi iya, tapi semua atas kuasa Allah. Ketika Nabi hidup saja, para sahabat minta doa kepada Nabi, maka Nabi berdoa, ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Bahkan Nabi sendiri, Nabi pernah minta kepada Allah agar diizinkan untuk beristighfar untuk ayah dan ibunya yang sudah wafat. Tapi Allah tidak izinkan. Itu Nabi yang minta langsung. Kemudian Nabi minta kepada Allah agar diizinkan berziarah, maka diizinkan. Ketika hidup saja, Nabi nggak mampu memberikan maslahat kepada orang-orang yang meminta doa. Apalagi setelah wafat. Baik, itu dia makna yang kedua dari jangan mengangkat pujian Muhammad seperti orang-orang Nasrani yang sebagai Isa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan. Innama ana Abdullah. Innama di situ sering kita sebutkan yufidul hasr. Kalau ada kalimat innama di situ menjelaskan pembatasan. Sesungguhnya aku hanyalah abdun. Apa itu abdun? Hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka kalau kalian berkata di hadapanku, maka ucapkanlah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, menjadi bantahan kepada sebagian orang yang mereka mengatakan kalau besok di hari kiamat siapapun yang keturunan Nabi otomatis dapat syafaat. Tidak. Enggak jemaah. Syafaat itu kita sudah bahas 3 syaratnya. Di antaranya Allah ridha kepada yang memberikan syafaat. Dan syafaat di hari kiamat itu semuanya milik Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat umatnya menyeberangi sirat, Nabi nggak punya kekuatan. Nabi tidak bisa menyelamatkan umatnya dari menyeberangi sirat. Amal kita masing-masing. Tapi Nabi berdoa sama Allah. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi memang tidak bisa mengabulkan doa manusia secara mutlak, tidak bisa. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi di sini maksudnya begini, kalau ada orang memuji Nabi berlebihan, belum tentu orang ini jatuh kepada syirkul akbar. Belum tentu kan? Belum tentu. Walaupun demikian tetap dilarang sama Nabi. Jadi kalau ada wasilah-wasilah, perbuatan-perbuatan, walaupun tidak langsung membuat orang jatuh kepada syirik besar, walaupun yang melakukannya tidak langsung murtad, tapi ditutup celah itu oleh Nabi. Dan saya banyak memberikan contoh pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Contoh seperti perbuatan Nabi memotong semua kalung-kalung yang ada di leher-leher onta.
Ketika mau perang Badar, Nabi kumpulkan semua ontanya para sahabat, dipotong semua. Kalung-kalung kebiasaan jahiliyah kalau mau safar dikalungkan di leher-leher onta itu jimat. Maka disuruh putus sama Nabi semuanya. Apakah orang yang memakaikan kalung di leher onta langsung syirik besar? Tidak. Tapi itu perantara kepada syirik besar. Maka di sini semangat Nabi untuk menghancurkan semua wasilah yang membuat orang melakukan syirik besar. Dimusnahkan semuanya. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, syaitan menghiasi berlebihan dalam memuji Nabi, dan ini dianggap termasuk bentuk pengagungan Nabi kepada beliau. Syaitan menghiasi. Jadi kan diantara tipuannya iblis apa? Menghiasi perbuatan buruk menjadi baik. Jadi kalau Bapak Ibu baca talbis iblis, itu diantara maknanya apa? Iblis merubah keburukan seakan-akan jadi baik. Itu namanya talbis, Pak. Ini jelas-jelas haram, tapi dibuat oleh iblis seakan-akan indah, seakan-akan baik. Makanya iblis paling senang kalau orang terjatuh kepada bid'ah. Ini saya ingin kasih Bapak Ibu permisalan. Dari zaman Nabi Adam ke Nuh berapa generasi? 10 kata Abdullah bin Abbas. Ini selalu saya ulang-ulang. Saya selalu kalau ada hal yang penting saya ulang di setiap majelis. Karena boleh jadi ada orang baru yang belum mendengar. Dari Adam ke Nuh 10 generasi. Ini perhatikan baik-baik. Dari zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Adam ada pembunuhan atau tidak? Ada. Tapi Allah belum mengutus Rasul. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nuh, sebelum diutusnya Nuh, terjadi banyak maksiat. Ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang berzina. Semua maksiat terjadi, tapi Allah belum mengutus Nuh. Bayangkan, kapan Allah mengutus Nuh alaihi salam? Ketika Allah melihat iblis berhasil membuat manusia jatuh kepada syirik, diutuslah langsung Nuh alaihi salam. Sebelumnya dibiarkan oleh Allah. Apa faedahnya? Berarti Rasul itu diutus, misi dakwah terbesarnya memang membebaskan umat dari syirik. Makanya diutus Nuh langsung. Kalau tujuan Rasul diutus hanya membasmi perzinaan, membunuh orang, hanya itu tujuannya, Allah tidak akan membiarkan 10 abad. Tapi Allah utus Nuh setelah terjadinya kesyirikan. Makanya setan paling senang orang jatuh ke dosa syirik. Karena orang kalau sudah jatuh ke dosa syirik, habis Pak, habis semuanya. Mau sholatnya sehebat apapun, mau puasanya sehebat apapun, tidak berguna. Jangan nakut-nakuti Ustaz. Memang tugas saya menakut-nakuti. Gak ada. Ini syiriknya mengerikan ini. Jadi jangan ada anggapan-anggapan. Ada ikhwan yang nanya sama saya, Ustaz, tadi kan Ustaz membahas masalah ziarah kubur Ustaz. Kan Nabi melarang kita untuk duduk di atas kuburan, minta kepada ahli kubur. Boleh nggak Ustaz kita ziarah ke kubur ibu kita, terus nisannya itu kita usap-usap? Saya nggak ada niat apa-apa Ustaz. Saya merasa kalau saya usap nisan itu bagian kepala itu serasa saya kangen sama ibu. Saya bilang haram, nggak boleh. Jangan Bu, ibu ziarah kubur nih, terus mungkin karena rindu dengan rahimahallah diusap-usap kepalanya. Itu ibu sedang usap batu, bukan kepala ibu. Jadi yang kayak gini nih, hati-hati. Walaupun tidak ada niat untuk niat untuk minta, niat untuk tabarruk,
Tapi akan muncul perasaan, kalau saya elus ini, kepala nisan ini, seakan-akan ibu dekat dengan saya. Perasaan itu muncul saja sudah mengerikan. Sudah mengerikan itu. Makanya tutup semua celah kesyirikan. Tutup semuanya. Mulai dari anak-anak, tutup celah kesyirikan. Dan subhanallah ya, mungkin yang lahir tahun 80-an, 90-an tahu. Ada sinetron, bukan sinetron cuma. Ada film kartun, tubuhnya warna biru, semua bisa keluar dari kantongnya, tahu? Lihat. Sudahlah tubuh warna biru, semua keluar dari kantongnya. Dan lihat, kita nggak sadar loh Pak. Itu adalah kesyirikan. Itu kesyirikan. Nanti kalau misalnya dia ingin merubah waktu, masuk ke dalam meja, pindah waktunya, Masya Allah. Nah, anak-anak kita nggak boleh dirusak dengan seperti itu. Ya. Walaupun sifatnya itu, ini kan cuma nonton Ustaz. Apa yang ditonton itu akan berbekas ketika mereka dewasa. Maka ini diperhatikan celah-celah syaitan. Dan syaitan selalu menghiasi. Oh enggak, kamu tuh memuji Nabi karena mengagungkan Nabi. Makanya orang-orang yang berziarah kubur, kemudian minta-minta kepada ahli kubur, mereka merasakan saya enggak melakukan syirik. Saya datang ke kubur ini untuk memuliakan walinya Allah. Fazuyyina lahum a'malahum, kata Allah. Maka syaitan berhasil menghiasi perbuatan-perbuatan buruk mereka. Itu tugasnya syaitan ya. Hati-hati. Kemudian faedah yang berikutnya, sikap gulu kepada para nabi dan orang-orang saleh merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi kalau Bapak Ibu sebagaimana yang kita tahu ya, bahwasanya syirik itu terjadi pertama kali kapan? Di zaman Nabi Nuh, dengan meninggalnya beberapa orang soleh. Meninggal beberapa orang soleh, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Karena orang soleh ini meninggal, kemudian mereka kangen dibuat batunya, dibuat berhalanya. Maka kata para ulama, kesyirikan pertama kali terjadi sebabnya gara-gara berlebihan kepada orang soleh. Itu aja. Makanya kuburan-kuburan Nabi larang untuk ditulis. Kuburan-kuburan Nabi larang untuk ditinggikan, dilarang. Kuburan-kuburan dilarang untuk dikeramatkan. Dan begini Bapak Ibu, dulu ada orang di Indonesia, nama dia menjadi viral, nama dia diangkat menjadi tuan guru. Katanya, ini katanya ya, katanya dia berhasil menemukan makamnya Imam Al-Bukhari. Kalau bagi kita yang belajar tauhid, emangnya kenapa? Emangnya kenapa kalau berhasil menemukan makamnya Bukhari? Nah, orang Indonesia ini, mayoritas saudara-saudari kita benar-benar mengkeramatkan kuburan. Ibu lihat, nah Bapak Ibu lihat ya, kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi wafat, ada ribuan para sahabat yang tidak menziarahinya. Kenapa? Karena kubur Nabi di kamarnya Aisyah. Paling tidak yang bisa datang ke kubur Nabi ziarah siapa? Abu Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar, kemudian keluarga-keluarga dekatnya Abu Bakar. Sahabat yang lain gak mungkin berziarah kubur, karena itu di kamarnya Aisyah. Dan tidak ada masalah bagi mereka. Ingat, dulu Imam Malik rahimahullah, Pak, di masa Imam Malik itu sudah muncul. Ada orang datang dari Syam, mereka sampai di Madinah langsung ke makam Nabi. Ada lagi yang datang dari Mesir, sampai di Madinah langsung ke makam Nabi. Ada yang datang dari Basrah, Kufah, sampai di Madinah langsung ke makam Nabi.
sama Imam Malik dibuat peraturan. Siapapun yang datang ke Madinah, sholat sunnah dulu di Masjid Nabawi. Dan barang siapa yang ingin berziarah ke makam Nabi, maka cukup sekali. Kenapa? Imam Malik melihat orang datang ke Madinah kok hanya ingin ziarah kubur. Itu jadi masalah itu. Itu makam Nabi loh. Makanya kita ini kalau umroh, tujuan kita umroh ya umroh. Bukan tujuan utama berziarah ke makam Nabi, bukan. Nah kalau ada waktu kita ziarah sekali memberikan salam sudah. Kalaupun kita tidak melakukan tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Jangan dikeramat-keramatkan. Nah makanya kata para ulama, Imam Malik buat peraturan yang ziarah ke makam Nabi sekali safar cukup, nggak boleh bolak-balik. Maka saya kadang-kadang sama jemaah umrah, Ustadz, saya waktu datang ke makam Nabi merinding saya Ustadz. Oh ini kayak gini nih dihilangkan, lawan. Nggak tahu mungkin merindingnya gara-gara oh ini di depan saya Nabi. Nabi itu sudah wafat Pak, tidak bisa memberikan manfaat. Menjawab salam iya. Dan semua para nabi mereka dalam kuburnya, mereka sedang sholat sampai hari kiamat. Jadi kalau dalam artian kita menangis melihat makam Nabi, itu tangisan harus jelas. Kalau kita menangis melihat makam Nabi, mungkin kita menangis gara-gara mengingat perjuangannya, itu boleh. Tapi kalau menangis dalam hal yang lain, apalagi berbau kesyirikan, ini tidak boleh. Makanya perhatikan, sikap gulu ini telah menimpa orang-orang sebelum kita, dan banyak yang hancur agamanya gara-gara gulu. Baik, itu dia hadis yang bisa kita ambil beberapa faedah. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Ini hadis yang terakhir ini hadis sebelum terakhir dalam bab ini ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu." Tinggalkanlah oleh kalian sikap gulu berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap gulu itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Baik, disebutkan di antara pelajaran dari hadis ini, gulu tidak boleh dalam agama kita, baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan ibadah. Ingat, dari tadi kita bahas masalah akidah, termasuk juga tidak boleh dalam urusan ibadah. Jadi dalam ibadah, kapan seorang dikatakan ghulu? Ketika ibadah yang dia lakukan keluar dari dalil. Keluar dari dalil. Contoh gulu dalam ibadah. Sebagian orang ketika dia berwudu, walaupun ini sifat was-was ya, dia sudah basuh mukanya, dia sudah basuh tangannya, jelas-jelas sudah kena air, tapi dia berlebih-lebihan, kayaknya belum kena, kayaknya belum basah. Berlebih-lebihan dalam berwudu tidak boleh. Berlebih-lebihan dalam beribadah. Contoh, ada 3 orang di masa Nabi yang mereka ingin berlebihan dalam ibadah. Yang pertama siapa? Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin puasa dahar, puasa terus, nggak pernah berbuka. Artinya hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, begitu terus. Yang kedua, tidak mau menikah. Kenapa mereka nggak mau nikah? Karena bagi mereka istri hanya mengganggu aja. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Enggak. Agama kita justru kalau kita punya istri, kita punya ibadah 24 jam. Makanya Bapak Ibu, kita ini biasakan komunikasi dengan suami, istri, cerita. Dan Nabi mengatakan di antara waktu yang berpahala menghabiskan pembicaraan dengan pasangan. Itu ada pahalanya. Jadi bapak-bapak kalau pulang kerja, istri cerita kegiatan dia dari pagi sampai sore, dengar aja Pak. Mas tadi saya nonton ini, nonton YouTube ini, nonton vlog ini, dengerin aja.
Itu ada pahalanya. Walaupun kadang-kadang banyak nggak manfaatnya, walaupun banyak nggak pentingnya. Tapi dengerin, itu pahala. Nah, orang kalau tidak menikah, setengah agamanya miring. Itu kata Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menikahlah kalian karena menikah itu menyempurnakan setengah dari agama kalian. Makanya kalau ada orang tidak mau menikah alasannya ingin ibadah, ini gulu. Ini gulu, Pak. Makanya dulu Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama tidak menikah bukan karena tidak mau, memang tidak ada peluang untuk menikah. Lihat Ibnu Taimiyah keluar masuk penjara, gimana mau nikah? Imam An-Nawawi kesibukannya terhadap ilmu saking sibuknya. Antum jangan bayangkan ustadz sekarang, Imam An-Nawawi itu karyanya luar biasa, Pak. Sampai dengan takdirnya Allah, beliau tidak menikah, meninggal di usia 40 tahunan, tapi karyanya bermanfaat untuk kaum muslimin. Riyadus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, banyak kitabnya itu bermanfaat. Nah, sebagian orang sudahlah nggak nikah, apa lagi, Pak? Udah nggak nikah, nggak ada karya, ibadah setengah-setengah, terus dia mengatakan saya takut diganggu oleh istri ibadah saya. Ini ditipu sama syaitan ini. Maka Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golongan dari umatku. Kemudian yang ketiga siapa? Orang yang ingin sholat ibadah ini. Dia mengatakan saya akan sholat malam, tidak akan pernah tidur. Semua ini Nabi tidak izinkan. Bahkan Nabi bersumpah dengan nama Allah. Sampai kata Nabi, inni atqakum lillah, aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kata para ulama hadis, kalau Nabi sudah mengucapkan lafaz itu, berarti perbuatan yang Nabi ingkari itu mengerikan, perbuatan buruk. Nabi mengatakan, aku orang paling bertakwa di antara kalian, tapi aku juga menikah. Berapa istri Nabi? 9 ya. Ditambah dengan beberapa budak. Nabi menikah. Nabi menikah dengan Khadijah, menikah dengan Saudah, menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah, menikah dengan Zainab bintu Jahsin, menikah dengan Juwairiyah, menikah dengan keturunan Bani Israel Sofia bintu Huyai. Nabi menikah, tapi tidak mengganggu ketaatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga berpuasa, Nabi juga sholat malam dan tidur. Jadi gulu ini bukan hanya dalam masalah keyakinan, termasuk dalam masalah ibadah. Contoh, Bapak Ibu sedang melakukan ibadah umrah, lakukan sesuai dengan sunnah. Jangan gulu, jangan berlebihan. Kalau memang tidak ada doa khusus, gak perlu dibaca. Kalau memang tidak ada contohnya, jangan dilakukan. Kalau Nabi menyuruh melempar kerikil ketika haji, lempar jumrah dengan kerikil-kerikil kecil, Nabi suruh dengan kerikil kecil, jangan ambil batu bata. Ini jangan ambil batu bata. Ada loh Pak, gulu Pak, berlebihan. Gak boleh. Sederhana dalam sunnah. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, sederhana dalam sunnah lebih baik daripada berletih-letih dalam bid'ah. Biarlah sederhana. Ada orang selesai ketika dia tawaf, dia baca zikir panjang, entah dari mana dia dapat. Itu tidak lebih afdal daripada zikir yang diajarkan dalam Al-Quran. Jadi termasuk gulunya dalam ibadah. Gak boleh kita gulu dalam ibadah. Lebih bagus zikir pagi petang, istiqamah, daripada zikir-zikir hari Senin baca 1000 kali, hari Selasa baca 5000 kali. Itu banyak bersebaran itu. Termasuk al-ma'thurat. Al-ma'thurat itu gak usah dibaca. Pertama, penulisnya akidahnya rusak. Penulisnya akidahnya rusak. Yang kedua, al-ma'thurat itu isinya banyak hadis-hadis dhaif. Ibu pakai zikir pagi petang yang sesuai dengan sunnah.
bisa Hisnul Muslim, bisa karyanya Ustadz Yazid, banyak yang sesuai dengan sunnah. Baik, kemudian faedah dari hadis ini, dorongan agar bersikap pertengahan, tidak melampaui batas dan tidak mengurang-ngurangi. Nah ini ingat, dorongan untuk bersikap pertengahan, tidak melampaui batas dan tidak pula mengurangi. Nah ini dalam banyak ibadah banyak ya. Contoh kepada penghormatan kepada guru ya. Kita disuruh dalam agama kita menghormati guru, tapi hormati dengan pertengahan. Dan juga tidak boleh kurang. Sebagian orang sufi menghormati gurunya ghulu, berlebih-lebihan. Ketemu sama guru salam atas, salam bawah. Subhanallah, banyak salamnya Pak. Ketemu sama gurunya harus selesai salam, nanti dia mundur, nggak boleh membelakangi guru. Ini dari mana Pak? Ini semua sikap-sikap berlebihan kepada guru. Kita hormati guru sebatasnya. Dan juga tidak boleh kita kurang ajar kepada guru, juga nggak boleh. Nah sebagian orang dia tidak hormati guru tapi kurang ajar sama gurunya. Bapak Ibu sekalian ya, di antara penghormatan kepada ilmu dan guru itu dalam majelis tidak ngobrol misalnya. Dulu di masa para salaf ya, sudah biasa mereka Pak. Saya lupa ada salah seorang ulama salaf ya, dia sangat tegas kepada ilmu itu. Dia kalau masuk ke majelis, sampai kata sebagian salaf, kami kalau mau membalikkan kitab ini nih, ada suaranya nggak? Dengar nggak suaranya? Dengar kan? Kami pelan-pelan, karena kami tahu guru kami ada suara berisik sedikit dia pulang. Kalau sama orang sekarang, ada-ada aja ustadz ini nih. Ustadz nggak sabar ini. Ustadz, ulama salaf dulu begitu Pak, mendidik muridnya. Akhirnya muridnya terdidik. Kalau guru sudah datang, diam semuanya. Sekarang guru sudah datang, jawab sendirilah. Karena itu hasil didikan para ulama dulu. Saya sempat berpikir apa saya terapkannya, tapi kayaknya pada kabur semua. Tapi itulah salaf Pak. Mereka masuk, ilmu datang, mereka siap untuk mendengarkan. Sampai disebutkan kami tidak berani kuat-kuat membalikkan kertas-kertas kami. Subhanallah. Ya lihat bagaimana mereka mengagungkan yang namanya ilmu, tapi tidak berlebih-lebihan. Itu diperhatikannya. Juga Bapak Ibu, kalau punya anak-anak yang masih sekolah, sebelum melepas mereka masuk ke sekolah, pesan sama mereka. Nak, di kelas hormati guru nak. Kamu patuh kepada guru nak. Kamu jangan teriak-teriak depan guru kamu nak, supaya ilmu kamu barokah. Pesan itu setiap dia mau belajar. Jangan malah mengatakan nak, kalau nanti guru kamu macam-macam, bilang sama ayah ya. Ini orang tua zaman now ini Pak. Subhanallah. Guru jatuh kedudukannya di depan anak kecil. Makanya ya, saya ingat sampai sekarang ya, ucapannya Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah ta'ala. Beliau salah satu muridnya Syekh Muqbil yang berada di Yaman. Beliau mengatakan kepada para penuntut ilmu, itu sebelum beliau berangkat ke Saudi waktu itu, kalau saya tidak salah sebelum berangkat ke Saudi, karena beliau bolak-balik, kadang di Saudi, kadang di Yaman, kadang di Saudi. Beliau mengatakan apa? Wahai para penuntut ilmu, kalian belajar di sini tahunan, kata beliau. Ada yang sampai hafal kitab Bukhari, hafal Sahih Muslim. Kalau kalian pulang ke negeri-negeri kalian, sungguh kalian membawa harta yang lebih hebat daripada dunia. Maka jangan pernah engkau disetir dalam dakwah. Itu kata Syekh Abdullah Al-Mar'i. Engkau membawa ilmu yang banyak, harta yang banyak, yang lebih hebat daripada harta. Maka ketika berdakwah, jangan ada seorang pun dari ahli dunia yang menyetir dakwahmu.
Itu pesan dari para ulama itu, Pak. Karena korbannya sudah banyak. Korban sudah banyak. Tadinya ilmunya Masya Allah, keluasan ilmunya hebat. Pulang ke Indonesia, na'udzubillah, ketemu dengan orang kaya yang salah. Bangun yayasan, bangun lembaga, ternyata semuanya duniawi. Akhirnya rusak agama. Akhirnya kalau di depan orang kaya, semua jadi halal. Oh, nggak apa-apa lah. Sedekah antum kan banyak kan, nggak apa-apa. Kalau depan orang miskin, haram semua. Nah, ini nggak boleh nih ya. Makanya para ulama itu selalu diingatkan kita untuk menjaga yang namanya kemuliaan ilmu. Jadi intinya tidak boleh kita berlebih-lebihan terhadap guru, dan juga tidak boleh kita mengurangi kedudukan mereka. Baik, kemudian hadis yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, halakal mutanatti'un, binasalah orang yang berlebih-lebihan dalam tindakannya. Nah, di sini penting jemaah. Nabi ulang 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang melampaui batas dalam agama. Ini hadis harus difahami dengan baik. Karena banyak orang menganggap kita melampaui batas. Banyak orang awam menganggap wanita yang bercadar melampaui batas. Berkata seorang wanita yang tidak berhijab, udahlah, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Ibu kalau pakai jilbab biasa-biasa aja. Jadi ini hadis ini kadang-kadang disalahfahami. Sebagian orang mengatakan, udahlah, agama itu gak usah terlalu dalam, gak usah terlalu yang gimana-gimana, beragama biasa-biasa aja lah. Kalau ada orang ngomong kayak gini, Pak, tanya sama dia, beragama yang biasa-biasa tuh kayak mana? Gak pakai jilbab gitu, gak sholat ke masjid, gak menuntut ilmu, gak meninggalkan yang haram gitu. Ini ucapan-ucapan mereka dapat dari wahyunya syaitan ini. Dulu ada seorang ustadz cerita, dia punya temannya ini berjenggot, Pak. Ustadz siapa ya? Saya pernah dengar videonya itu. Ustadz Firanda, ya, Ustadz Firanda. Beliau cerita ada temannya berjenggot melamar kerja, dan ternyata diwawancara oleh seorang wanita yang tidak memakai jilbab dengan pakaian seksinya. Ini ikhwan berjenggotnya, Pak, lebat ini. Masya Allah. Diwawancara. Terus kata perempuannya apa? Mas, mohon maaf ya, kamu ini Islamnya apa ya? Sama laki-laki ini, jengkel laki-laki ini. Apa kata dia? Saya justru mau tanya sama Mbak ini Islamnya apa? Kok pakaiannya kayak gini? Subhanallah, saking jengkelnya dia. Islam apa yang mengajarkan memakai pakaian seksi? Islam apa? Nah, jadi kadang-kadang ada orang-orang dia tidak sadar, justru dia terlalu jauh dari agama, dia bilang kita ini berlebih-lebihan. Nah, makanya Nabi sebutkan di sini dan ada bahasannya. Disebutkan tanattu, kan halakal mutanatti'un. Tanattu artinya adalah mendalami sesuatu dan memberatkan diri mengikuti mazhabnya ahlul kalam yang masuk dalam perkara-perkara yang bukan urusan mereka. Jadi namanya tanattu itu adalah memberatkan diri mengikuti pemahamannya ahlul kalam. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, memberatkan diri pada hal yang tidak diperintahkan Allah. Dan disebutkan banyak contoh sifat-sifat Allah itu, nanti ada bahasan sendiri ya. Tapi saya ingin masuk kepada bahasan berlebih-lebihan dalam masalah beragama. Nah, contoh begini, Pak. Di satu sisi kita memang berpegang teguh kepada sunnah, benar. Tapi ada orang-orang dia sama sekali tidak memakai ulama. Jadi kita ini kan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sahabat, kan begitu. Nanti kalau ada ayat Quran, ada hadis Nabi yang tidak bisa kita fahami,
Kita minta tolong bantuannya para ulama. Ini yang benar. Nah, muncul sebagian orang, mereka mengatakan kami nggak butuh ulama, kami hanya butuh Quran dan hadis. Ini berlebih-lebihan, Pak. Dan orang-orang yang kayak gini akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang tidak ada satupun ulama yang mengucapkan pendapat tersebut. Contoh, Pak, ini saya bicara zaman sekarang. Ada seorang ikhwan, saya nggak perlu sebut lah. Ikhwan di sekitar kita, dia biasa ngaji. Sekarang udah nggak kelihatan di mana dia. Dia malah menjadi jauh dari sunnah gara-gara sikapnya berlebih-lebihan kepada guru. Dalam hal apa? Dalam hal misal begini, dia bilang begini. Dia pernah nanya kepada sebagian ustadz, "Ustadz, emangnya boleh imam masjid digaji? Imam masjid digaji, kemudian muazzin digaji, ustadz dikasih amplop, kemudian syekh-syekh kalau mengajar dikasih gaji. Emangnya boleh dalam agama?" kata dia. Boleh nggak, Pak? Imam masjid digaji, muazzin digaji, nggak ada masalah. Selama bukan itu tujuannya. Semua pengajar di Masjid Nabawi di kampus digaji, tapi bukan itu tujuan mereka. Ada Bapak Ibu kalau umrah, di setiap tiang itu ada syekh yang duduk. Itu ada halaqah Quran, ada halaqah mutun. Mereka digaji gak? Digaji. Ada yang 40 juta sebulan, tergantung dengan keilmuannya. Tapi bukan itu tujuan mereka. Selama mereka tidak pernah mematok, itu halal untuk mereka. Kecuali sekali saya dakwah sekian ya, itu nggak boleh itu. Ini haram ini, Pak, nggak boleh. Tapi kalau orang memberikan sesuatu sama dia, para ulama mengatakan ini pendapat yang lebih kuat, halal. Nah, ikhwan ini dicari tahu semua sama dia. Saya dapat info dari teman-teman. Ada ustadz ini ngisi, ustadz ini terima amplop nggak? Oh, terima, saya blacklist. Ini bukan guru saya. Nanti pergi lagi ke ustadz itu, ustadz ini terima amplop nggak? Oh, terima, di blacklist. Ternyata se-Jakarta semua ustadz terima misalnya. Bingung dia belajar sama siapa. Walau mungkin sebagian ada yang tidak. Akhirnya orang-orang menasihati dia. "Akhi, antum ini gimana? Ini ada fatwa dari Syekh bin Baz, hukumnya boleh. Selama dia tidak mematok. Ada fatwa dari Syekh Fauzan, hukumnya boleh. Antum kok berani-beraninya punya pendapat yang sendirian?" Apa kata dia? "Semua ulama itu tergelincir," kata dia. "Saya sendiri yang benar." Wah, ini mengerikan ini, Pak. Jadi boleh berpegang kepada Quran karena dia bawa ayat. Ayatnya apa? "Ya qaumi la as'alukum alaihi min ajr." Wahai kaumku, janganlah kalian, aku tidak pernah meminta upah kepada kalian. Dia bawa ayat itu dan dia fahami sendiri. Akhirnya sekarang dia bingung cari guru kemana. Gimana? Jadi maksud saya, boleh kita berpegang kepada Quran dan Sunnah, tapi tolong cek ada nggak pendapat kita yang para ulama juga berpendapat. Nah, hal-hal yang kayak gini ya, kadang-kadang orang berlebih-lebihan akhirnya dia futur sendiri. Banyak contohnya. Sebagian orang lagi, dia mau berguru, dia cek gurunya. Guru saya ini gimana? Dia tajasus, dia begini. Akhirnya dia sulit sendiri. Maka kata para ulama, tidak boleh seorang itu memberat-beratkan diri dalam beribadah. Itu kalau ranah menuntut ilmu seperti itu. Kalau ranah dalam ibadah, sholat misalnya, kalau memang kita tidak mampu berdiri, maka duduk. Jangan paksakan diri. Nabi mengatakan, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qu'udan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah dalam kondisi berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Tidak mampu juga berbaring. Tidak mampu juga berbaring dengan isyarat. Tidak mampu juga kita salatkan. Selesai. Jadi jangan sampai maksakan diri, Pak. Banyak yang kayak gini nih, banyak nih.
Dalam masalah ibadah haji juga, jelas-jelas dia udah nggak kuat, kakinya sakit. Nah, ini banyak. Akhirnya dia ibadah nggak nikmat. Ada salah seorang jemaah ya, bapak-bapak, dari awal di bandara kaki udah sakit, asam urat atau apa gitu. Tapi dia bilang, insya Allah Ustaz, di Mekah itu kan kota suci, insya Allah sembuh sakit saya. Saya udah bilang dari awal, Pak, kalau memang nggak kuat, nanti pakai skuter aja, skuter. Udah pakai skuter keliling, khusyuk, zikirnya enak, daripada kaki sakit, nggak nikmat beribadah. Jangan dipaksa. Sama dia dipaksa. Udah dia tawaf sambil dalam kondisi tengkak atau tengkak? Nggak tahu tengkak. Tengkak apa ya Pak? Apa ya? Susah jalannya gitu. Ini bahasa khasnya. Pincang, pincang. Dia dalam kondisi pincang, sulit. Terus kakinya diinjak orang. Ketika kakinya diinjak orang, dia marah sampai keluar ucapan-ucapan kotor. Dalam hati saya, ya kan, udah benar, udah saya bilang, pakai skuter aja, dan pahalanya sama, Pak. Ya jangan pernah berpikir, oh berarti saya ini nanti pahala. Kalau memang Anda jujur tidak kuat, Allah akan berikan pahala sempurna. Jangan membebani diri, jangan berat-beratkan diri. Contoh juga, sebagian orang safar. Hendak saya walaupun safar tetap saya sholat 4 rakaat asar. Ini berlebih-lebihan. Allah kasih keringanan, ambil keringanan. Jangan berlebih-lebihan. Jadi maksud saya, banyak keringanan dalam agama ini. Allah izinkan kita tidak melakukannya seperti biasa karena ada uzur, nggak apa-apa. Selama tidak bermudah-mudahan. Begitu cara beragamanya para sahabat, Pak. Begitu cara beragama para sahabat. Contoh Bapak Ibu, Umar bin Khattab. Di antara larangan Allah dalam Al-Quran apa? La ikraha fid din. Tidak boleh kita ini memaksa orang masuk Islam. Umar bin Khattab, dia pernah ketemu dengan seorang wanita miskin di masa dia menjadi khalifah. Dia minta sama Umar, wahai Umar, saya butuh bantuan. Dan dia seorang Nasrani. Karena di masa Umar, orang Nasrani kalau tidak menyerang kaum muslimin dijaga sama Umar. Datang seorang wanita memakai salib besar, minta bantuan kepada Amirul Mukminin. Dikasih sama Umar. Ketika Umar memberikan bantuan, Umar nanya sama dia. Ingat ya, Umar tuh nanya bukan maksa. Kata Umar, wahai fulan, wahai fulanah, apakah belum ada keinginan untuk masuk Islam? Ini maksa atau nanya, Pak? Nanya. Apa kata Umar? Apakah belum ada keinginan masuk Islam? Wanita ini mengatakan belum. Kemudian dia pergi. Setelah wanita ini pergi, tiba-tiba Umar menangis. Kaget. Sahabat di sebelahnya kaget. Kenapa wahai Umar? Apa kata Umar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apakah aku sudah melanggar perintah Allah? Allah melarang kita untuk maksa orang masuk Islam. Apakah tadi aku bertanya, aku memaksa dia masuk Islam atau tidak? Lihat, Umar sampai ketakutan. Jangan-jangan Umar berlebih-lebihan gitu loh. Ditambah lagi wanita ini minta bantuan. Jadi Umar merasa, jangan-jangan saya sudah berlebih-lebihan dalam agama. Allah nyuruh kita jangan maksa orang. Kata sahabatnya sebelah, wahai Amirul Mukminin, engkau hanya bertanya, engkau tidak memaksa sedikit pun. Ini contoh nih Pak, bagaimana para sahabat itu tidak mau keluar dari jalur, sampai mereka kadang-kadang takut. Contoh lagi dalam hal masalah mutanatti'un, tanattu', berlebih-lebihan dalam ibadah atau dalam muamalat. Kalau sesuatu itu halal, ya halal. Jangan didekat-dekatkan sama riba. Kalau sesuatu itu halal, ya halal. Jangan dekat-dekatkan dengan riba.
Kalau sesuatu itu haram, ya haram. Nah, sebagian orang karena saking takut dengan riba, akhirnya dia kesulitan sendiri hidup. Contoh, Pak. Contoh. Ada pertanyaan, Ustadz, saya diundang makan, ditraktir oleh orang yang kerja di bank konvensional. Boleh atau tidak? Ibu ditraktir. Hah? Boleh? Masya Allah. Kita butuh dalil untuk mengatakan halal dan butuh dalil mengatakan haram. Dan terkadang untuk kasus yang kayak gini gak cukup hanya satu ayat, satu hadis. Kita perlu melihat praktek kehidupan zaman Nabi. Nabi pernah gak diundang sama orang Yahudi makan? Pernah. Apakah Nabi menolaknya? Tidak. Padahal orang Yahudi di masa itu semua muamalahnya riba. Jangankan setengah, semuanya riba. Tapi Nabi datang. Bahkan Nabi menerima hadiah dari sebagian orang-orang yang tidak beriman. Diterima hadiah sama Nabi. Kecuali antum diundang sama orang yang kerja di bank, terus makan di restoran, antum bilang, sekarang bagus usaha antum ya. Usaha riba padahal. Antum mendukung, nggak boleh. Tapi kalau murni datang makan, halal, Pak. Kenapa memberat-beratkan diri? Nah, ini kayak gini nih banyak nih. Antum makan, antum beli daging ayam di pasar, dan rata-rata kaum muslimin, maka jangan berat-beratkan diri. Oh enggak, saya pengen cari daging ayam yang memang saya lihat dipotong dengan mengucapkan bismillah. Sulit, Pak. Gimana antum? Sulit. Jadi dalam masalah halal dan haram pun ya, itu ada kaidah. Jadi gini, Pak, kalau sesuatu yang haram, kita tidak boleh mengatakan itu haram sampai memang ada bukti. Sampai ada bukti. Dan kalau tidak ada bukti, hukum asalnya halal. Ini hukum asal kaidah fikih. Sesuatu tidak boleh dikatakan haram sampai ada bukti. Kalau hanya praduga nggak bisa mengeluarkan hukum. Ada ibu punya tetangga. Tetangga ibu orang kafir. Terus dia masakin ibu cincang. Masya Allah. Cincang apa, Pak? Cincang daging. Bu dikasih. Tapi dia Nasrani. Bu mau makan nggak? Hah? Kenapa ragu, Bu? Nah, di sini kata para ulama, sebenarnya hukum asalnya halal. Halal. Ibu lihat daging ayam, kuah, nggak ada yang aneh-aneh. Hanya saja kalau memang ada indikasi kuat ini ada zat haramnya, nggak apa-apa kita tinggalkan. Tapi tidak boleh juga kita terburu-buru menghukuminya. Nggak boleh. Tidak boleh kita terburu-buru menghukuminya. Kalaupun ada orang yang makan dengan model kayak gitu, kita nggak boleh celah. Kita boleh menolak, mungkin sikap warok kita hati-hati. Tapi kalau ada orang yang makan dengan gaya seperti itu, halal bagi dia. Cuma kita ingin hati-hati aja. Nah, di sini penting ya, karena tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Ya. Baik. Ustaz, tapi kayak bau-bau anjing bakar gitu, Ustaz. Ah, udah, itu ditinggalin deh. Ya, itu ditinggalkan. Ya. Tapi jangan terlalu tergesa-gesa. Ya. Kita hati-hati boleh, tapi tidak boleh kita langsung menghukumi sesuatu yang belum jelas. Nggak boleh. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah dari hadis ini, kita ambil beberapa faedah. Disebutkan di antara faedah yang paling besar bahwasanya kuatnya semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi keselamatan umatnya dan kesungguhan beliau dalam menyampaikan perkara. Jadi maksud Nabi, kuatnya semangat Nabi untuk mengingatkan umat Islam agar tidak berlebih-lebihan dalam agamanya. Karena ketika umat berlebih-lebihan dalam agama, itu akan membuat mereka keluar dari jalur syariat.
Baik, ini dia Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita bahas sampai bab 19, alhamdulillah sudah selesai. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bab yang ke-20, masih berkaitan dengan masalah, tapi ini lebih spesifik masalah kuburan ya. Masalah kuburan dan hal-hal yang penting untuk kita sampaikan insyaallah. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Bismillah, Ustadz, perhatikan ibu-ibu ya, sedikit lagi insyaallah. Ustadz, bagaimana sikap kita untuk memboikot produk halal tapi pro Israel seperti McD, KFC dan lain-lain? Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, apakah Nabi pernah memboikot? Pernah. Nabi pernah membakar perkebunannya orang Yahudi dengan tujuan apa? Melemahkan ekonomi mereka. Nabi pernah membakar perkebunannya orang Yahudi Bani Nadir ya, untuk melemahkan ekonomi mereka. Dan para ulama ya, di masa sekarang mereka sudah berbicara, kalau memang produk-produk itu pro kepada pembantaian saudara-saudari kita dan kita mampu tinggalkan. Dan memboikot ini bukan akidahnya Ikhwanul Muslimin, bukan. Ingat, sebagian orang mengatakan boikot ini akidahnya Ikhwanul Muslimin. Tidak, ini akidatus salaf. Hanya saja ya, kita boikot apa yang kita mampu. Misal, kalau memang McD, KFC, apa lagi? Starbucks, apa lagi? Iya nggak itu ya? Ya ada beberapa lah ya. Starbucks gitu Pak. Ada beberapa produk memang kalau memang nyata-nyata mereka bekerja sama dengan Zionis Yahudi atau orang-orang yang menyiksa para orang Palestina, nggak boleh Pak. Nggak boleh kita membantu mereka. Tapi kita tidak memaksa orang. Minimal untuk diri kita, keluarga kita. Kalau pemerintah memutuskan itu lebih bagus lagi. Dan itu hak kita Pak. Jangankan dengan orang yang pro kepada Zionis. Kita punya teman sama-sama ngaji sunnah, dia jual beras. Itu ngaji sunnah ya, saya bilang ngaji sunnah dia. Tapi beras yang dia jual sering busuk. Boleh nggak kita nggak beli di sana? Boleh. Atau kita tahu dia ini kurang bagus muamalahnya, kita nggak mau beli, hak kita. Terus kenapa sekarang yang jelas-jelas produk itu membantu terbunuhnya saudara-saudari kita, anak-anak kecil setiap hari, kita santai aja makan ayam mereka Pak? Mana hati, mana rasa kelembutan kepada kaum muslimin, mana? Makanya kalau memang kita tahu itu produknya Israel, Yahudi, Zionis ya, maka tinggalkan. Ditinggalkan Pak, semampu kita. Ustadz gak konsisten, kalau ayam Ustadz tinggalkan, kalau produk-produk HP gimana, digital gimana, semampu kita. Yang mampu tinggalkan, yang tidak ya sudah. Ayam mampu nggak? KFC mampu nggak? Lebih enak makanan ayam istri bapak lebih pada KFC Pak, lebih enak. Tinggalkan. Kalau kita ditanya Allah di hari kiamat, kita punya jawaban. Kalau memang kita tahu itu memang disalurkan untuk mereka. Dan ini bukan pendapat saya pribadi. Contoh ibu-ibu, sekarang ini kalau ada orang umroh ke Aqsa, itu ulama berbicara. Saya tadinya mau berangkat ke Aqsa, tapi saya lihat-lihat lagi, ternyata banyak ulama melarang. Kenapa? Karena orang kalau umroh ke Aqsa sekarang, dia otomatis membeli visa Israel. Kemudian dia sewa hotel, dia beli visa, membantu ekonomi mereka. Itu pendapat yang pertama. Kita sewa hotel mereka Pak. Yang kedua, seakan-akan kita menganggap
sebab mereka punya negara itu. Maka banyak ulama di masa sekarang melarang, banyak. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan boleh ya. Kalau memang tujuannya untuk ibadah. Tapi ini sekedar renungan saja ya. Kalau ada yang ke Aqsa ya nggak ada masalah, sekedar renungan aja. Jadi sampai seperti itu ulama itu melarang. Ya. Apalagi kalau cuma sekedar kopi, sabun, apalagi misalnya kayak makan minuman, tinggalkan ya. Dan ini diantara juga pendapat dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad ya. Jadi saya bukan sendirian ya, banyak orang-orang yang lebih hebat ilmunya dari saya melarang. Bahkan beliau saya lihat pernah mengatakan, saya tulis 48 merek nih kata dia. Saya tahu ada 48 merek yang ini membantu terbunuhnya kaum muslimin di Palestina. Maka saya tidak mau beli kata beliau. Saya cemburu kata beliau. Kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz izin bertanya, suami saya wafat saat kami telah menyelesaikan hari kemarin. Apakah boleh jika setiap saya berdoa memohon kepada Allah agar saya bisa mendapat syafaat dari suami? Apakah hal tersebut bisa mengakibatkan syirik? Oh, saat haji ya. Baik. Suami saya wafat saat kami telah menyelesaikan ibadah haji ya. Apakah boleh saya setiap berdoa memohon kepada Allah agar saya bisa mendapat syafaat dari suami? Suami ibu bermohon syafaat dari Allah. Ya. Apakah hal tersebut merupakan kesyirikan? Dimakamkan di Mekah. Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu ya, kalau kita punya suami wafat di Mekah dalam kondisi haji, kita berharap mudah-mudahan itu tanda husnul khatimah. Tetapi kalau udah urusan syafaat, kita minta kepada Allah, bukan kepada suami, bukan. Karena suami kita pun nggak bisa menyelamatkan dirinya. Ini disebutkan not di sini, dimakamkan di Mekah. Abu Jahal di mana dimakamkan? Di Mekah juga. Nah, jadi maksud saya, iya suami mudah-mudahan itu tanda husnul khatimah. Tapi kita yang masih hidup minta syafaat Allah, minta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang mengucapkan ketika azan berkumandang dan doa-doa yang disebutkan, apa kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ambil syafaat Al-Quran, jangan syafaat suami, syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi ambil syafaat-syafaat yang sesuai dengan sunnah ya. Al-Quran, puasa, banyak-banyak untuk ya mengikuti sunnah. Adapun suami, insyaallah beliau itu husnul khatimah ya. Kita berhusnuzan kepada Allah walaupun kita tidak bisa memastikan. Kita berhusnuzan ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada yang langsung? Ustaz, semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga. Izin bertanya, anak-anak saya sering sakit hati dengan rata-rata aslinya. Apa ini? Apa ini, Bu? Beliau sering merendahkan, memelihara, menjelek-jelekkan mereka, membandingkan dengan orang lain yang tidak pantas. Kondisi saat ini anak-anak hidup bersama saya setelah bercerai dan ayah bersama istri baru. Alhamdulillah masih bisa nafkah anak-anak meski tidak sesuai kebutuhan. Saya ingatkan adik-adik untuk selalu santun, doakan, sayang dengan ayahnya. Tapi beliau serius terus membuat mereka menangis. Apakah mereka boleh sesekali tidak menanggapi ayahnya Ustaz? Cuekin dulu sampai marah-marahnya reda. Baik komunikasi saat ayahnya normal kembali. Jazakallah khair Ustaz.
ya tentu seorang ibu dia tahu maslahat untuk anaknya. Ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang perlu ada jarak dulu beberapa saat, ya, demi kemaslahatan ayah dan anak nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita membatasi mereka benar-benar tidak ketemu nggak boleh. Ya. Ini sebagian saya tidak paham ya tulisannya, tapi mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi kalau seorang anak ini kita kasih jarak dia ketemu sama ayahnya mungkin supaya tidak terjadi mudarat nggak apa-apa. Ya. Tapi tidak boleh kita memutuskan tali silaturahim mereka. Intinya itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada yang langsung? Ya, silakan Pak. Ada. Bagi mic boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan dulu, Ustaz. Iya. Sebagai saudara kita yang merasa dulu pada Nabi dan keturunan Nabi, mereka beragama dengan dalil Fatitoh Hirukum Tathiro. Oh, Masya Allah. Ustaz. Nabi Ustaz dengan dalil itu Ustaz. Ya, baik. Ya memang sebagian orang-orang dari yang mengaku katanya aja bilang, katanya keturunan Nabi. Ya. Mereka berdalil dengan ucapan wa yutahhirukum tatahira. Ya. Maka saya katakan kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka menyimpang bukan karena tidak membawakan ayat, tapi mereka bawakan ayat dan ayat itu mereka fahami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau kita baca wa yutahhirukum tatahira, ya, antum bisa baca nanti sekian banyak tafsirnya. Tidak ada satupun ulama tafsir ahlu sunnah yang mengatakan kalau dia keturunan Nabi kita boleh gulu berlebihan. Jadi gini, kalau memang keturunan Nabi kita memang hormati, memang Mbak, kita hormati lebih daripada orang lain, betul. Tapi tidak boleh gulu, karena Nabi mengatakan udzakirukum bi ahlil baiti, aku ingatkan kalian dengan kedudukan keturunanku, keluargaku. Kata para ulama, kalau memang dia ahlul bait dari keturunan Nabi, kalau memang ya, kita memang menghormati dia lebih daripada orang lain. Kita utamakan memang. Tapi kan sekarang masalahnya, pertama, benar nggak mereka keturunan Nabi? Itu dulu. Benar nggak? Iya atau tidak? Kalau benar apa buktinya? Padahal sejumlah para ulama telah berbicara ya, tentang masalah ini, hampir semuanya kedustaan. Yang kedua, seandainya benar kita menghormati mereka, tapi tetap tidak boleh gulu. Tidak boleh gulu. Ngambil bekas minumnya mereka, nggak boleh. Seandainya itu benar. Kemudian yang ketiga, kalau mereka adalah keturunan Nabi, tapi mereka tidak menegakkan sunnah, maka tidak ada penghormatan untuk mereka. Bapak Ibu lihat ya, di zaman Nabi tidak ada yang gulu kepada keturunan Nabi. Kita bicara gulu, kalau hormat iya, gulu tidak ada. Zainab menikah dengan Zaid bin Harithah. Nanti akhirnya Zainab menjadi istri Nabi. Kalau Bapak Ibu baca sejarahnya Zainab ini diantara keluarganya Nabi, Ahlul Bait. Kemudian Nabi suruh Zainab menikah dengan mantan budaknya Khadijah, Zaid bin Harithah. Lihat, keluarga Nabi, Ahlul Bait menikah dengan Zaid bin Harithah. Dan di masa itu biasa saja. Kok bisa keluarga Nabi nikah dengan mantan budak? Itu gak ada masalah di masa itu, Pak. Karena memang tidak ada orang yang gulu dengan keturunan Nabi, tidak ada. Belakangan ini gak bisa. Kalau Syarifah harus dengan suami harus keturunan Nabi. Syarifah tidak boleh menikah kecuali dengan keturunan Nabi. Padahal di masa Nabi hidup, Zainab menikah dengan mantan budak, Zaid bin Harithah. Itu sudah kelihatan. Terus lihat lagi ya. Jangan mentang-mentang keturunan Nabi kalaupun benar ya. Kemudian semaunya
Padahal banyak para sahabat mereka tidak keturunan Nabi, tapi mereka adalah orang-orang yang lebih utama dari keturunan Nabi. Abu Bakar, Ahlul Bait atau tidak? Tidak. Abu Bakar, Umar, lihat, mereka lebih mulia daripada orang-orang yang lain. Jadi dalil yang mereka bawakan itu sebenarnya tidak tepat. Dan kalaupun kita cek kitab-kitab tafsirnya para ulama, tidak ada yang menggunakan ayat itu untuk apa? Melakukan gulu terhadap mereka. Tidak ada. Wa yutahhirukum tathira. Kami sudah mensucikan kalian sesuci-sucinya. Itu harus dibaca lagi. Tidak ada yang gulu. Kayak sekarang ini nggak ada. Kuburannya dikeramatkan dan seterusnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, masih ada? Baik, kalau tidak ada, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.